Ini makin sedikit atau pada nggak ada hadir ya? Dari 65 kartu cuman berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32 cuman. Iya, 32 orang dari 65 kartu yang beredar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Pertanyaan pertama, ini untuk semua orang ya. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ngacung. Siapa orang yang paling dengerin ini ya, dengerin pertanyaannya. Siapa ya orang yang paling kaya di dunia ini? Yang paling kaya di dunia ini. Angkat tinggi, angkat tangannya. Ayo. Ya. Bentar, gini bentar. Nabi Sulaiman. Salah. Ayo siapa sih? Ayo perempuan, ayo. Siapa? Paling kaya. Ayo ngacung. Ya, ini nih Rasid katanya. Siapa, Kak? Berdiri dong. Siapa? Ngacung dulu, berdiri. Ayo. Siapa yang paling kaya? Nabi Daud. Ya, salah. Aduh. Oke, siapa lagi? Siapa yang paling kaya di dunia ini? Siapa? Ayo. Ayo saya. Coba mau jawab. Mau jawab. Mau jawab nggak? Udah nggak ada? Pak Kartono bisa jawab, Pak Kartono. Pakar. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Pakar mau jawab, Pakar. Pakar. Orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh secara berkesinambungan. Iya, betul. Nah, ini Pak Kartono. Jadi orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang melaksanakan qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh. Tahu sholat qobliyah subuh? Ya kan, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu orang yang paling kaya. Orang paling kaya di dunia dan seisinya. Bukan gitu. Nabi, bukan. Orang yang melakukan sholat tuh dia dengerin. Ya, orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh secara berjamaah. Orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh lebih kaya dari dunia dan seisinya gitu. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bunyinya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih kaya dari dunia dan seisinya. Jadi kalian sebelum sholat subuh itu kalau masih ada waktu itu kalian sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat qobliyah ya. Itu kalian akan merasa diri kalian adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kita sekitar pertanyaannya mengenai wudu dan sholat ya. Wudu. Nah, wudu itu ada di dalam Al-Quran ya. Pernah nggak dengar ayat Al-Quran yang menyatakan mengenai wudu? Wudu ya. Sekarang definisinya, wudu itu apa?
Kalian wudu tiap hari gitu, mau sholat wudu, mau sholat wudu. Wudu itu apa sih artinya? Ya, berdiri. Dengerin. Untuk mensucikan diri Duh, gimana mensucikan diri? dari dosa. Dari dosa. Wah, dosa. Kurang. Ya. Ayo siapa lagi? Kurang. Hampir. Ayo. Siapa mau Hampir. Ayo. Ya. Dengerin. Dengerin. Membersihkan diri dari najis. Ya, hah? Ulangi. Pelan-pelan. Membersihkan diri dari najis. Hampir mirip sama ini ya. Ya, tuh. Sana. Ainun dulu. Ayo. Ya. Membersihkan badan yang tertentu dari hadas kecil dan hadas besar. Membersihkan Anggota tubuh yang tertentu dari hadas kecil hingga hadas besar. terus ada lanjutannya enggak? Wudu apa lagi? Wudu ada lanjutannya dikit lagi. Ayo. Dikit lagi. Dikit lagi tuh kata Pak Haji. Dikit lagi. Apa tadi? Enggak tahu kata Pak. Hah? Pakai. Kenu tadi. Oh enggak ya. Oke, enggak apa-apa udah. Kasih dia. Ya. Jadi definisinya kalian kalau berwudu itu ya, kalau berwudu itu gunanya adalah menghilangkan hadas kecil saja, nggak bisa hadas besar. Kalau hadas besar harus mandi, namanya mandi junub ya. Hadas besar itu untuk dibersihkannya dengan mandi. Kalau hadas kecil boleh dengan berwudu gitu, tapi ada syaratnya dengan air ya. Wudu itu dengan air. Dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu ya dan tanganmu sampai siku. Jadi basuh ya. Basuh itu artinya membasahi wajah kita dan tangan kita sampai siku. Terus kemudian kedua dan sapulah rambut nih. Kepalamu. Sapu itu berarti cuman dicipratin aja gitu. Airnya disapu di rambutnya. Jadi kalau misalnya kita wudu ini selain membasuh muka tuh airnya dibasuhin ke muka, kemudian basuhin juga sampai ke siku. Ini siku namanya ini ya. Siku itu ini. Jadi kalau misalnya nggak kena sampai siku berarti nggak sah wudunya, berarti nggak sah sholatnya. Nah ini hati-hati ya. Jadi ketika kalian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian baru sapulah itu artinya air dicipratin rambutnya ini, kepalanya ya. Kepalanya itu dari mulai depan sampai ke belakang, itu namanya kepala ya. Kalau ini namanya mata, ini namanya telinga, tapi ini kepala itu dari sini belakang, ini namanya kepala. Baru kemudian dalam ayat ini disebutkan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Tahu mata kaki? Mana mata kaki itu coba? Nah, iya itu mata kaki. Jadi basuh itu artinya dibasahin sampai mata kaki ya. Kalau nggak sampai mata kaki, misalnya kalian cuman naruh gini aja, itu nggak sah ya. Nggak sah, ingat ya. Syarat sahnya sholat itu ketika kita bersih atau kita berwudu. Oke. Sekarang ada cara lain. Nah, pertanyaan ketiga nih. Cara lain dari berwudu itu namanya apa? Ya, benar. Itu pintar tuh, tayamum. Bukan itu pertanyaannya ya. Tayamum itu adalah kegiatan di mana kita tidak menggunakan air atau tidak ada air. Tidak ada air, maka menggunakannya tayamum. Sekarang alat tayamum apa alatnya? Berdiri ya. Tanah.
Hah? Iya. Terus? Hah? Apa? Tanah. Bukan tanah. Ayo. Ya, Mima nih. Hah? Ya, debu, betul, debu. Jadi alat tayamum itu bukan tanah. Kalau tanah itu untuk najis besar, misalnya najis mughaladoh, itu najis terkena sentuhan moncongnya anjing, itu harus pakai tanah ya. Tapi kalau tayamum cukup dengan debu aja. Misalnya kita lagi di mobil nih, kan mobil itu ada kaca kan. Nah, tempelin aja di situ. Itu adalah bagian dari cara kita bertayamum. Kalau tidak ada air, tapi syaratnya ya. Kemudian dibasuhkan ke muka, ambil lagi, dibasuhkan ke tangan, kemudian yang kiri, udah selesai. Itu tayamum. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas apa? Kecil dan besar. Kecil dan besar. Suatu hari ada sahabat Rasul, kemudian tadi malamnya dia bergaul dengan istrinya, sehingga dia bilang, terus nggak ada air ternyata, gimana? Akhirnya berguling-guling lah dia di tanah gitu, berguling-guling. Nah, ditanya baru kemudian disampaikan ke Rasul. Ternyata bukan begitu caranya bertayamum itu. Bertayamum itu tadi ambil debu, kemudian diusap ke muka, lalu diusap ke tangan, udah selesai. Tapi ada syaratnya. Nah, sekarang syaratnya tayamum itu apa? Syaratnya apa? Tadi udah sebagian disebutin. Apa? Ayo. Semangat tapi salah mulu nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada semangat. Karena tidak ada air. Iya, bukan syarat. Itu bukan syarat. Tidak ada air itu. Apa? Yang lain? Ayo siapa? Ayo perempuan. Ayo perempuan. Ya, salah satunya memang betul tidak ada air. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya tayamum. Tadi kan syaratnya wudu kan ada air kan? Ada air. Sekarang syaratnya tayamum. Ayo. Wah, di googling. Googling nggak ada yang bawa googling. Ya, udah, ayo berdiri. Ini. Kenu. Ketika gak ada air, terus niat, terus lupa. Aduh. Ya, sedikit lagi tuh. Udah dua disebutin. Sekarang nggak ada. Nih. Ayo, udah yang lain. Ayo. Ayo, Tia. Hah? Kan udah tadi. Oh, mau lagi. Ya, coba sekarang kali. Kalau salah Rasid lagi. Ayo. Gak ada yang jawab soalnya nih. Gak ada air, niat untuk yang jauh orang sakit. Enggak ada berpergian, enggak ada. Ya. Siapa? Ayo. Gantian. Ainun aja. Masuk waktu, niat, beragaman Islam. Udah. Terus ada lagi. Ayo. Ulangi lagi. Googlingnya kurang cepat. Ayo. Udah belum? Rapi bawa handphone nggak Rapi? Niko. Masa nggak ada yang jawab ini? Udah betul tuh 4 tuh, betul tuh. Nah ya, berarti jawabannya ini ya. Yang pertama sudah masuk waktu. Jadi nggak boleh tayamum itu untuk mengerjakan pekerjaan sholat atau apa ya nanti gitu. Jadi sekarang waktu duhur misalnya nih, masuk waktu duhur dulu, baru boleh tayamum. Yang kedua niat, ya sebetulnya niat dulu, terus sudah masuk waktu, kemudian dia beragama Islam. Orang yang bukan agama Islam ya nggak bisa masuk nggak bisa mengerjakan sholat berarti ya. Kemudian dia terlebih dahulu mencari air. Kalau nggak ada air baru boleh tayamum. Kemudian nggak ada penghalang di anggota tubuhnya, misalnya ada aspal, ada kitek, ada pokoknya yang bisa menghalangi lilin, misalnya menghalangi anggota tubuhnya yang mau dipakai sebagai tayamum. Kemudian
Selanjutnya syaratnya tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Jadi orang yang haid dan nifas tidak bisa bersuci. Biasa. Kemudian adanya alasan untuk bertayamum. Adanya alasan untuk bertayamum untuk tadi, misalnya dia dalam bepergian, misalnya nggak ada air di mana-mana, terus kemudian dalam keadaan sakit, itu sehingga tidak bisa kena air, itu namanya tayamum ya. Oke. Sekitar ada lagi sekitar berwudu ini. Yang pertama kita mau ngetes. Kemarin kan waktu salat kan ininya berwudu kan? Cara berwudu kan? Nah, salat tuh. Iya kan? Pesantren kilat kemarin kan berwudu kan? Coba mau mengulangi lagi. Nah, sekarang doa setelah wudu. Nah. Doa setelah wudu, ayo. Lihat Pak Haji. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul Nggak boleh ketawain, nggak boleh ketawain. Coba ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Iya, betul. Tahu artinya enggak? Tahu artinya? Ya, sayang sekali. Udah dikasih uangnya? Belum. Ya, kasih. Arti harus, jadi setiap kalian mengerjakan sesuatu itu harus tahu artinya apa. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan lain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Allahumma ij'alni minat tawabina, ya Allah lindungi aku, waj'alni, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutahhirin, jadikanlah aku orang-orang yang suci, waj'alni min ibadika sholihin, jadikanlah aku orang-orang yang beribadah, wajah min ibadika, ibadah yang baik ya. Itu jadi kalian jangan cuman apal aja, nanti nggak konsentrasi apa sebetulnya yang lebih baik ya. Kemudian dalilnya tayamum itu di dalam surat An-Nisa ayat 43, nanti kalian bisa dilihat di rumah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati sejalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Usapkan wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itu tayamum ya. Tayamum itu apa? Pengganti dari wudu ketika kita tidak mendapatkan air atau dengan alasan tertentu tadi. Ini mau bercanda atau mau apa? Oke. Sekarang kita masuk ke, kemarin diajarin sholat kan? Hah? Di sanlat yang sholat ya. Oke. Sekarang sanlatnya yang sholat nih. Coba sebutkan di dalam Al-Quran. Ini kalian yang membaca Al-Quran yang dewasa nih. Perintah sholat itu ada di mana? Perintah sholat. Ayo. Hah? Di mana? Di Indonesia ya. Belum betul ya. Belum betul. Perintah sholat itu ada di Al-Quran, ada di mana? Ada di mana? Ya. Di Masjidil Aqsa. Iya, belum betul. Ya. Jadi nggak ada yang tahu, ada yang tahu? Masa belajar Al-Quran? Ayo, Acung. Siapa dah? Udah. Ini Pak, Sapira Pak, ayo. Surat Al-Baqarah ayat 43. Bukan. Al-Baqarah 15 itu apa jadinya?
43 ya barusan kamu. Hah? Al-Baqarah 43. Bukan. Bukan. Surat Al-Baqarah? 43. Iya, betul. Siapa yang jawab tadi? Oh, iya. Betul. Coba bunyi ayatnya apa? Enggak apa. Hah? Tahunya dari mana kalau Al-Baqarah 43? Iya. Hah? Ya, jadi bunyi ayatnya waqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arokin. Ya, kasih. Ya, surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Udah 20. Oke, ini pertanyaan buat anak-anak nih, ya. Anak-anak nih dengerin, ya. Siap-siap. Kapan perintah sholat itu diterima oleh Rasulullah? Ya. Ayo berdiri. Ayo, pertanyaannya kapan pertama kali perintah sholat diterima oleh Rasulullah? Ayo, siapa ini? Arkan? Hah? Nggak boleh googling ya. Ini udah selesai googlingnya tadi. Jadi jangan googling terus. Kalian nggak bakalan bisa kalau misalnya nggak googling. Nantinya nggak pinter-pinter. Ya. Benar. Saat lagi Isra Mi'raj. Iya, betul. Jadi perintah pertama kali sholat itu diterima oleh Rasulullah SAW ketika beliau bermi'raj. Ayo siapa lagi? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperintahkanlah sholat. Ya. Yang benar dong. Sekarang apa artinya Isra? Isra artinya apa? Isra itu artinya perjalanan malam. Karena ketika itu Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, itu namanya Isra. Selanjutnya kan Isra Mi'raj katanya. Mi'raj itu apa sekarang? Nah, ya. Iya, perjalanan ini. Itu lagunya Ebit GAD. Kan Isra tadi perjalanannya. Mi'raj sekarang Mi'raj. Hah? Iya tadi Isra kan udah dibilangin perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Nah, Mi'rajnya itu apa gitu kan? Isra Mi'raj gitu. Tapi Mi'rajnya apa? Ayo yang pesantren ini Dafa, Kianu, terus si Rafasha. Ayo, Mi'raj itu apa? Masa nggak tahu? Nggak diajari ya? Mi'raj itu dipertemukannya Nabi Muhammad ke hadapan Allah. Ke hadapan Allah. Emang nggak pernah ketemu? Dipertemukan langsung. Hah? Dipertemukan langsung. Emang kalau kita sholat nggak dipertemukan langsung? Hah? Ayo yang benar, jawabannya yang benar. Ya, semua pasti dipertemukan Allah. Ayo. 10.000. Waduh. 10.000. Ya, ayo. Bisa nggak? Rasid lagi. Mana bisa? Pengen lagi. Ayo. Moni, Mima. Ayo. Mi'raj.